4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Hari ini kita akan mengulang kembali materi listrik dinamis. Kita akan lihat dulu soal-soal ya. Nah, kita lihat soal kita yang pertama. Nih, soal yang pertama dibuat seperti ini rangkaiannya. Pertanyaannya adalah besar daya listrik pada hambatan 3 ohm dan energi pada 4,5 ohm selama 5 second. Untuk menjawab ini, yang pertama kita lakukan adalah kita cari dulu besar arus listrik yang mengalir di hambatan 3 ohm dan 4,5 ohm. Gimana caranya? Caranya gunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Berarti kita buat dulu arah daripada loopnya. Misalkan kita buat ini loop pertama, ini loop yang kedua. Arahnya gimana? Arahnya syaratnya yang paling penting adalah loop pertama dan loop yang kedua kita buat berlawanan arah. Misalkan di loop pertama kita buat arahnya searah putaran jarum jam, berarti di loop yang kedua kita buat arahnya berlawanan putaran jarum jam. Nah, setelah kita buat seperti ini arah arusnya, lalu yang berikutnya kita gunakan rumus hukum Kirchhoff yang kedua. Apa itu? Jumlah GGL tambah jumlah I kali R sama dengan 0. Kita tinjau masing-masing. Pertama kita tinjau dulu loop yang pertama. Di loop yang pertama berarti yang ini kita lihat di sini GGL-nya ada 2. Yang pertama adalah yang 3 volt, yang kedua adalah yang 12 volt. Arah loopnya kalau kita lihat dari sini kemari berarti untuk yang ini yang pendek dulu baru yang panjang, maka GGL-nya ini bertanda minus. Terus untuk GGL yang ini yaitu dari yang panjang ke pendek, maka ini GGL-nya adalah plus. Kemudian kalau kita lihat yang ini, yang 3 ohm itu hanya dilalui I1. Kemudian di sini ada hambatannya baterai 1 ohm, itu hanya dilalui I1. Yang 2 ohm di sini hanya dilalui I1. Di sini ada hambatannya baterai dilalui oleh I1 dan I2. Sehingga bisa kita buat persamaannya, yang ini tadi minus 3, yang ini plus 12, kemudian yang ini I1 3, 1 jadi 4, tambah 2 jadi 6. Yang hanya I1 berarti 3 plus 1 plus 2. Yang ini adalah I1 plus I2, maka I1 plus I2 dikali 1 sama dengan 0. Maka kalau kita sederhanakan, yang ini pindah ruas kemari jadi minus 9, yang ini kita jumlahkan 6 ditambah 1 jadi 7I1, tambah I2 sama dengan minus 9, kita buat persamaan 1. Lalu kita lihat loop yang kedua. Loop yang kedua berarti yang ini. Di loop yang kedua ini GGL-nya cuma ada 1, plus 12. Tandanya dari panjang ke pendek berarti tandanya itu adalah plus. Hambatannya ini hanya dilalui I2, ini dilalui I1 dan I2. Sehingga bisa kita buat 12 tandanya tadi plus, ini hanya dilalui oleh I2 sehingga 4,5 kali I2, ini dilalui I1 dan I2 sehingga I1 plus I2 dikali dengan 1. Kita sederhanakan persamaannya menjadi I1 plus 5,5 kali I2 sama dengan minus 12. Kita eliminasi sehingga yang ini kita kali 1, yang ini kita kali 7. Maka akan kita peroleh persamaannya menjadi 7I1 tambah I2 sama dengan minus 9. Kemudian yang ini 7I1 dikali 7 ini 38,5 I2 sama dengan minus 8. Kita kurangkan I1 nya habis sehingga ini hasilnya menjadi 37,5 sama dengan minus 37,5 sama dengan 75. Maka hasilnya kita peroleh I2 nya adalah minus 2. Kita masukkan kemari minus 2, pindah ke sini berarti jadi minus 7, dibagi 7 maka ketemu I1-nya adalah minus 1 ampere. Nah, setelah dapat I1 dan I2, kita lihat pertanyaannya di 3 ohm. 3 ohm itu dialiri oleh I1. Maka kita masukkan ke rumus pertanyaannya adalah daya. Daya itu adalah I kuadrat kali R.
I-nya yang lewat di sini I1, masukkan I1-nya minus 1, kita kuadratin, kali dengan R-nya 3, maka hasilnya 3 watt. Yang kedua, energi listrik pada 4,5 ohm. Rumusnya energi listrik, I kuadrat kali R kali T. Yang 4,5 ohm itu hanya dilewati oleh I2. Karena hanya dilewati oleh I2, maka kita masukkan I2-nya, minus 2 kuadrat. R-nya 4,5, T-nya 5 second. Sehingga bisa kita buat minus 2 kuadrat kali 4,5 dikalikan dengan 5 sama dengan 90 joule. Oke, kita lihat soal kita yang nomor 2. Pertanyaannya adalah besarnya arus listrik yang mengalir melalui setiap hambatan. Maka yang pertama kita cari dulu arus totalnya. Caranya kita selesaikan dulu yang paling belakang ini. Nah, yang paling belakang kalau kita selesaikan ini rangkaiannya adalah seri. Maka kalau kita serikan akan kita peroleh hasilnya 12 ohm. 4 tambah 7 tambah 1. Lalu yang 12 ini dengan yang 24 rangkaiannya adalah paralel. Maka akan kita peroleh 1 per paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 24. 2 kita samakan penyebut ke 24, maka 2 tambah 1 per 24 kita balik, R paralelnya 8. Setelah dapat ini 8, yang 8 ini dengan 3 dengan 1 itu adalah seri, hasilnya 12. Berarti kalau ini kita serikan 12, lalu paralelkan dengan 6. Sehingga kita peroleh 1 per 12 tambah 1 per 6, kita samakan penyebut, dapatlah R paralelnya adalah 4. Ini 4. Maka 4 ini kita serikan dengan 4 dengan 4. Maka kita perolehlah R serinya 12. Setelah dapat R serinya kita cari I-nya. I itu kan sama dengan V per R. V-nya 108 volt. R-nya 12. Kita bagikan 9 ampere. Yang 9 ampere itu mengalir di sini. Inilah yang dinamakan arus totalnya. Arus total yang mengalir di sini. Arus total ini terbagi menjadi 2 bagian. Kemarin nanti adalah misalkan I2, yang kemarin adalah I1. Nah, sifatnya arus yang masuk harus sama dengan yang keluar. Sehingga bisa kita buat nilai I harus sama dengan I1 tambah I2. I-nya berapa? I-nya 9. 9 berarti sama dengan I1 tambah I2. Pertanyaannya berapa I1 dan I2-nya? Ingat, I1 dan I2 ini berada di rangkaian paralel. Sifat rangkaian paralel apa? Sifatnya adalah V-nya sama. Maka bisa kita buat V1 sama dengan V2. V itu adalah I kali R. Berarti I1 yang ini. Yang dilewati I1. Berarti I1 itu masuk ke sini, ke sini, ke sini. Jadi semua yang di sini, ini arus totalnya adalah I1. Karena semua yang di sini arus totalnya adalah I1, berarti harus kita cari R totalnya ini. Maka kalau kita cari R totalnya ini sama dengan R seri yang kedua. Berarti kalau ini R seri yang kedua, R seri yang kedua berapa? R seri yang kedua 12. Sehingga bisa kita buat I1 kali 12. Sama dengan P2. Berarti I2 kali R yang dilalui I2. Yang dilalui I2 hanya di sini. Nah, hanya di sini. I2-nya ke sini nanti masuk kembali jadi I. Karena I1 tambah I2. Jadi yang dilewati hanya I2 adalah di sini, yaitu 6 ohm. Maka kalau kita masukkan, akan kita peroleh di sini kita bagi dengan 6, hasilnya 2, sehingga I2-nya itu 2I1. 2I1-nya masuk kemari, maka akan kita peroleh 9 sama dengan 3I1. Berarti dapat I1-nya sama dengan 3 ampere. Kalau sudah dapat I1 3 ampere, masuk ke sini. 3 ampere. Maka kita peroleh 9 kurang 3 sama dengan I2. I2-nya berarti 6 ampere. Nah, setelah dapat I1-nya 3 ampere, I1 ini nanti kita bagi lagi menjadi 2 bagian. Ada kemarin namanya I4, ada kemarin namanya I3. Sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama, arus masuk sama dengan keluar. Berarti I1 sama dengan I3 tambah I4. Maka kita peroleh I1-nya tadi adalah 3, I3 tambah I4 belum tahu. Sifat rangkaian I3 dan I4, I3 dan I4 ini rangkaiannya adalah paralel, sehingga V-nya sama. V3 sama dengan V4, V itu I kali R, berarti I3 kali R yang dilalui I3. 1, 2, 3, ini kita totalkan karena seri, berarti 12.
I4 kali R yang dilalui oleh I4. Yang dilalui I4 hanya 24 ohm ini. Maka kita kali dengan 24. Kita perolehlah I3 sama dengan 2I4. Kalau I3 2I4 masuk kemari. Kita peroleh berarti 3 sama dengan 3I4. I4-nya berarti ketemu sama dengan 1 ampere. Kemudian kalau I4-nya 1 ampere kita masukkan ke sini, maka akan kita peroleh I3-nya adalah 2 ampere. Nah, setelah dapat ini, lalu pertanyaannya berapakah arus pada masing-masing hambatan? Berarti kita lihat, yang lewat di 6 ohm, I2 ketemu 6 ampere. Yang lewat di 3 ohm, I1. I1-nya berapa? I1-nya 3 ampere. Yang lewat di 24, itu berarti I4. I4-nya berapa? 1. Yang lewat di 1 ohm ini sama dengan yang lewat di 7 ohm, sama dengan yang lewat di 4 ohm. Apa itu? Sama-sama I3. Berarti di sini semuanya adalah I3. Maka I di sini 2 ampere. Jadi di sini 2 ampere, di sini juga 2 ampere, di sini juga 2 ampere. Yang lewat di 1 ohm. Yang lewat di 1 ohm yang di sini adalah gabungan dari I4 dan I3 atau sama dengan I1 tadi. Karena sama dengan I1, berarti nilainya 3 ampere. Maka di sini 3 ampere. Kemudian di sini ya gabungan dari I2 dan I1 atau sama dengan I. Berarti di sini dan di sini itu adalah nilainya I. I itu tadi berapa? I totalnya 9 ampere. Yang berikutnya, seutas kawat memiliki hambatan 20 ohm pada suhu 0 derajat Celcius dan 28 ohm pada suhu 100 derajat Celcius. Berapakah suhu kawat tersebut? Suatu hambatannya 30 ohm. Ini. Untuk menyelesaikannya ini, rumus yang kita pakai adalah RT sama dengan R0 kali 1 tambah alfa kali delta T. Caranya bisa kamu lakukan dengan cara seperti ini. Misalnya kamu buat ini adalah R0-nya, ini RT-nya yang keadaan pertama, dari sini kamu cari alfanya. Setelah itu, ini RT yang kedua, ini R0-nya, masukkan ke rumus ini, alfanya yang dapat dari sini tadi masukkan, dapat delta T-nya. Atau lebih gampang, bisa dengan cara ini kalikan dulu ke dalam. R0 kalikan ke dalam berarti RT sama dengan R0 tambah R0 kali alfa kali delta T. Pindahkan R0-nya jadinya RT minus R0 sama dengan R0 kali alfa kali delta T. Karena ada dua keadaan, bandingkan. Jadinya RT keadaan 1 dikurang R0 banding RT keadaan 2 dikurang R0. Sama dengan R0 kali alfa kali delta T1, R0 kali alfa kali delta T2. R0 di sini dengan di sini habis, alfa di sini dengan alfa di sini habis. Nah, karena R0 dengan R0 habis, alfa dengan alfa habis, maka tinggal ini sama delta T-nya. Kita masukkan RT keadaan 1. Ini tadi kita buat RT keadaan 1, 28, ini R0-nya. Berarti 28 dikurang 20. Hasilnya 8. Ini RT keadaan kedua. 30 kurang 20 berarti 10. Sehingga bisa kita buat 8 per 10 sama dengan delta T1. Berarti ini awalnya, ini RT1, ini T1-nya. 100 kurang 0, 100. Untuk suhunya ini ditanya, awalnya 0, jadi T kurang 0. Maka kalau kita sederhanakan, kita kali silang, kita perolehlah T-nya sama dengan 125 derajat Celcius. Yang berikutnya, kita perhatikan rangkaian misalkan seperti ini. Pertanyaannya, besar arus dan energi listrik pada hambatan 5 ohm di sini. Nah, di sini energi listrik di sini berapa? Arus listrik di sini berapa? Energi listrik di sini berapa? Nah, untuk mencari ini, pertama kita cari dulu hambatan total. Gimana caranya? Caranya lihat dulu dari yang rangkaian yang di sini, yang bentuknya rangkaian yang di sini dulu. Ini bentuknya rangkaian apa? Kalau kita perhatikan, ini bentuknya adalah rangkaian jembatan Wheatstone. Tapi pertanyaannya, apakah ini benar rangkaian jembatan Wheatstone atau tidak? Uji dulu. Gimana cara mengujinya? Cara mengujinya adalah kali silang. Berarti yang ini dengan ini kalikan, yang ini dengan yang ini kalikan. Ya, 10 dengan 7 kalikan hasilnya 70. 14 kalikan dengan 5 hasilnya 70. Oh, hasilnya sama. Bisa pahami ya? Yang pertama kita lakukan kali silang dulu. Kalikan dulu ini. Dua kemungkinan.
Bisa kemungkinannya sama, bisa kemungkinan tidak sama. Kalau sama, berarti itu sudah gampang. Itu artinya adalah ini rangkaian jembatan Wheatstone. Tinggal hilangkan aja yang di tengah. Nah, abaikan yang di tengah. Maka kalau kita abaikan yang di tengah, berarti bisa kita peroleh ini rangkaiannya seri. Kita serikan berarti kita jumlah 10 tambah 14, 24. Nih, 5 tambah 7 sama dengan 12. Berarti kalau ini 5 tambah 7, 12, ini 10 tambah 14, 24. Lalu yang 2 ini dengan yang ini, itu rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Tinggal kita cari. 1 per paralel sama dengan 1 per 12 plus 1 per 24. Samakan penyebut, kita perolehlah R paralelnya 8. Ini dapat paralelnya 8. Lalu kalau sudah dapat ini paralelnya adalah 8, lalu ini kita serikan dengan 4. Maka kalau kita serikan dengan 4 hasilnya 12. 12 ini paralelkan dengan 6. Maka kita peroleh hasilnya 4 ohm. 4 ohm di sini totalnya, serikan dengan 8, hasilnya adalah 12. Maka dari sini dapatlah arusnya. I sama dengan P per R. P-nya 108, R-nya 12, berarti 9 ampere. Dapatlah 9 ampere. Yang 9 ampere itu di sini. Yang ini terbagi menjadi 2. Sebagian kemari, sebagian ke sini. Ya. I2-nya ini, I-nya ini terbagi ke sini. I1 kemari kita misalkan I1 kemari I2. Sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, I ini harus sama dengan I1 tambah I2. I-nya tadi 9, sehingga 9 itu I1 tambah I2. Nah, gimana menghubungkannya? Lihat, I1 ini dengan yang dilewati I2 ini, rangkaiannya paralel. Sifatnya berarti P-nya sama. P1 sama dengan P2. Berarti P itu I kali R. Maka I yang dilewati I1. I1 ini lewat di sini semuanya. Jadi totalnya di sini semuanya adalah I1. Jadi I1 ini itu melewati ini. Nah, walaupun nanti I1-nya terbagi di sini. Tapi yang terbagi itu adalah berasal dari I1. Sekali lagi ya. I1 ini adalah arus total dari rangkaian ini. Karena I1 itu adalah arus total dari rangkaian ini, berarti harus kita cari R totalnya. R totalnya ini berapa? R totalnya ini tadi adalah 12. I2 itu mengalir di 6 ohm. Maka kita buat I kali R-nya 6. Sehingga kita peroleh I2-nya 2I1. 2I1 kita masukkan ke sini. Berarti 9 sama dengan 3I1. I1-nya ketemulah 3 ampere. Berarti kalau I1-nya 3 ampere, tinggal masukkan kemari. Masukkan kemari I1-nya 3, maka kita pindah, kita perolehlah I2-nya 6 ampere. Kalau I2-nya sudah ketemu, lalu ingat, I1 ini terbagi di sini. Ada kemari I3, kemari I4. Sama seperti tadi. Bahwa I1 yang masuk itu sama dengan I3 tambah I4. I1 itu tadi 3, berarti 3 sama dengan I3 tambah I4. I3 dan I4 itu rangkaiannya adalah paralel. Kalau paralel sifatnya P3 sama dengan P4, berarti I3 kali 12 sama dengan I4 kali 12. 12 ini dari mana? Yang dilewati I3, berarti 5 sama 7, 12. Yang dilewati I4, 10 sama 14 berarti 24. Kita sederhanakan, kita peroleh I3-nya 2I4. Masukkan I3-nya 2I4 kemari, sehingga kita peroleh 3 sama dengan 3I4. Maka kalau sudah dapat ini 3I4, maka kita dapatkanlah I4-nya 1 ampere. Setelah dapat I4-nya 1 ampere, lalu kita masukkan 1 ampere-nya ke sini, kita perolehlah I3-nya sama dengan 2 ampere. Nah, sekarang pertanyaannya adalah arus listrik pada 5 ohm. Di 5 ohm itu mengalir I3. Berarti dapat arusnya adalah 2 ampere. Nah, yang berikutnya pertanyaannya energinya. Nah, kalau ditanya energi, rumusnya kan I kuadrat kali R kali T. I-nya tadi adalah I3. Berarti kita masukkan ini 2 kuadrat, R-nya 5, T-nya 100. Maka kita peroleh 4 kali 5, 20, kali 100, 2000
Tuh. Nah, yang berikutnya kalau ada soal seperti ini, I-nya adalah fungsi T, ditanya besar daripada muatan listrik. Maka kalau dalam variabel seperti ini, muatannya itu kita cari dengan cara integral. Batasnya adalah dari 0 sampai 1, integralkan sin 0,25pi kali T. Integral sin itu adalah min cos. Ini angka yang di depan kalikan ke depan. Sehingga bisa kita buat 0,25pi kalikan ke depan, tadi sin jadi min cos, maka ini menjadi minus 0,25pi kali cos, ini tetap ada di sini 0,25pi kali T. Batasnya 1 dari 0 sampai 1. Maka masukkan dulu T-nya 1, kurangkan nanti dengan batasnya 0. Maka bisa kita buat seperti ini. Minus 0,25pi, kita keluarkan aja minus 0,25pi. Maka sisa cos fungsi. Maka cos 0,25pi kali T-nya 1 minus cos 0,25pi kalikan dengan T-nya 0. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, minus 0,25pi, cos 0,25pi. 0,25pi itu kan seperempat pi. Seperempat pi berarti 45 derajat. Cos 45 setengah akar 2. Cos 0, 1. Maka hasilnya minus 0,25pi kali setengah akar 2 minus 1 kolom. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya.